Diduga gara-gara masalah jalan, seorang pria di Pamekasan, Jawa Timur tewas dibunuh keponakannya. Korban tewas dengan penuh luka akibat dianiaya dengan senjata tajam. Ibu rumah tangga ini tak kuasa menahan tangis melihat suaminya tak bernyawa di depan rumah. Nairan, 54 tahun, warga Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan, tewas bersimbah darah. Jasad korban tergeletak di depan rumahnya. Diduga korban dibunuh dengan senjata tajam. Pihak kepolisian yang datang ke lokasi olah tempat kejadian, polisi menemukan senjata tajam di lokasi. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Slamet Marto Dirjo untuk diotopsi. HR, inilah pria yang tega membunuh pamannya. Sebelum peristiwa tragis terjadi, pelaku menegur korban lantaran jalan menuju rumahnya terhalangi batu dan bambu. Akibatnya, kendaraan pelaku tak bisa masuk. Korban yang tak terima ditegur mau memukul pelaku dengan palu. Sementara, pelaku mengambil senjata tajam dan menganiaya korban di depan rumah. Jarak rumah korban dan pelaku hanya beberapa meter saja. Korban tewas di tempat kejadian dengan luka akibat senjata tajam di tubuhnya. HS melakukan pembunuhan terhadap Nairan dikarenakan Nairan itu menghalangi jalan mengarah ke rumah tersangka atau terduga HS, yang mana pada saat itu Nairan menutupi jalan tersebut dengan batu ataupun juga anyaman bambu. Sehingga jalan tersebut menjadi sempit, dan juga ketika tersangka ini hendak menuju ke rumahnya itu terhalangi dengan adanya batu ataupun juga anyaman bambu yang disebut gedek tersebut. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terancam hukuman mati. Seorang keponakan membunuh pamannya di Muara Enim, Sumatera Selatan. Keduanya sudah lama tidak akur karena bersaing lahan parkir di lokasi wisata. Nasib Juaradi akhirnya berakhir di penjara. Ia ditahan di Mapolres Muara Enim, Sumatera Selatan atas tuduhan membunuh pamannya sendiri. Sebilah pisau dijadikan barang bukti pembunuhan. Kasus pembunuhan sesama anggota keluarga ini bermula saat pelaku mendatangi rumah korban karena mendengar suara ribut-ribut di pagi buta. Tak suka dengan kehadiran pelaku di halaman rumahnya, korban marah dan mengusir pelaku. Korban bahkan mengambil sebatang besi panjang dan mengejar pelaku. Merasa terancam, pelaku melempar korban dengan batu hingga mengenai korban. Setelah korban tergeletak, pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Baterai, dia langsung lari ke ngarah saya, bawa alat untuk ngancam saya. Saya lari ke depan karena di depan pintunya kegembok. Kebetulan ada batu, saya ngambil batu. Nah, dengan lantaran saya ngambil batu, pas saya lari ke depan lagi, dia udah di hadapan saya, lebih kurang sekepas 2 meter. Langsung saya batu itu saya lemparkan ke. Selain merasa terancam, pelaku sejak lama menyimpan dendam terhadap korban. Persaingan bisnis antara paman dan keponakan dalam pengelolaan lahan parkir di lokasi wisata Danau Deduguk jadi faktor utama. Lahan parkir di salah satu tempat wisata yang ada di daerah Semendo. Nah, si korban ini sudah bertahun-tahun itu ganggu terus, pengen menguasai lahan parkir yang dimiliki oleh pelaku dengan cara-cara yang tidak terpuji, ya, mengganggu keluarganya, kemudian bahkan sempat cekcok, kemudian si korban juga sempat menusuk daripada si pelaku atau dasar balas dendam tadi. Korban kilap sehingga langsung melaksanakan aksi pembunuhan tersebut. Peristiwa keponakan bunuh paman ini terjadi di Desa Segamit, Kecamatan Semendo Darat Ulu, Muara Enim, Sumatera Selatan. Korban bernama Kabir tewas dengan luka akibat di tubuhnya akibat dianiaya dengan senjata tajam. Nasib tragis juga menimpa seorang paman di Medan, Sumatera Utara. Korban yang berprofesi penggali kubur tewas di tangan keponakannya. Selain tewas akibat dianiaya dengan senjata tajam, tubuh korban yang sudah rentah juga dilempar ke dasar sumur.
Tangis keluarga pecah saat mengetahui Tata Suhendar yang berusia 70 tahun tewas di tangan keponakannya sendiri yang berinisial KS. Tatang yang berprofesi sebagai penggali kubur ini dianiaya oleh KS dengan parang. Usai dibunuh, pelaku juga melempar korban ke sumur. Pelaku yang berhasil ditangkap babak belur dihajar warga yang geram. Pembunuhan ini terjadi di Gang Madrasah lingkungan 11 Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kayak salah lewat, kalau menurut berita yang ada di lapangan tadi, ada anak 2 orang mati. Itu langsung di stop, langsung terus dibacok, tanpa tanya-tanya. Tapi memang nggak ada permasalahan sebelumnya? Nggak ada permasalahan sama sekali. Pelaku KS diduga mengalami gangguan mental. Motifnya hingga kini masih dalam penyelidikan anggota Polsek Medan Labuhan. Selain meminta keterangan sejumlah saksi, petugas menyita sebilah parang sebagai barang bukti. Sebaliknya di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau, paman dan bibi justru menyiksa 2 bocah keponakan perempuannya. 1 korban dianiaya dan dikubur hidup-hidup hingga tewas. Sang bibi dendam lantaran ayah korban membunuh suaminya 2 tahun yang lalu. Aparat Polres Kuantan Singingi Riau menangkap suami istri BNZ dan DL, pelaku penganiaya 2 bocah perempuan yang juga keponakannya. Ironisnya 1 di antara bocah yang masih berusia 13 tahun itu tewas mengenaskan. Kasus ini terungkap setelah keluarga melapor kehilangan korban sejak 2020 lalu. Adik korban yang berusia 11 tahun kemudian mengaku jika kakaknya dibunuh oleh paman dan bibinya. Kepada polisi, korban mengaku jika dia dan kakaknya kerap dianiaya dengan sadis oleh 2 pelaku yang mengasuhnya setelah dititipi keluarga. Puncaknya pada akhir 2019 lalu, kakak korban dianiaya hingga tidak sadarkan diri dan dibiarkan berada di luar rumah semalaman. Pada pagi harinya, korban yang kritis kemudian dimasukkan ke karung, lalu dikubur hidup-hidup di kebun dekat rumah pelaku. Peristiwa ini bahkan disaksikan adik korban hingga membuatnya trauma. Kepada polisi, bibi korban mengaku tega menganiaya keponakannya lantaran dendam. 2018 lalu, ayah korban membunuh suami pertamanya dan kini divonis penjara seumur hidup. Karena ibunya sudah meninggal, kedua korban kemudian diasuh pelaku dan suami keduanya. Sehingga suami dan pelaku tantenya tersebut melakukan penganiayaan yang berulang-ulang dan dilakukan sampai 2021, di mana kedua korban sering dipukul dengan kayu, besi, martil, bahkan kedua korban juga dipaksa untuk memakai kotoran manusia. Atas perbuatan keji terhadap 2 ponakannya, pasangan suami istri ini terancam hukuman penjara seumur hidup. Sebelumnya, polisi mendatangi tempat kejadian perkara di Desa Jake Kuantan Singingi, mengevakuasi jasad korban yang sudah menyisakan tulang belulang dan celana pendek yang dikenakan. Korban dikubur dalam lubang yang tidak terlalu dalam, dan ironisnya masih bernafas. Bahkan korban kembali dianiaya hingga meregang nyawa saat terkubur. Seorang paman membunuh keponakan juga terjadi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Mei lalu. Pelaku tega menganiaya bocah berusia 7 tahun hingga meninggal dunia karena kesal korban selalu mengompol. Informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Loviana Dian, undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Remaja berinisial AP berusia 14 tahun memperagakan kembali semua adegan kejinya hingga berujung ZL berusia 7 tahun meninggal dunia. Rekonstruksi ini digelar di Satuan Reskrim Polres Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat ayah korban menitipkan putrinya kepada pelaku. Terduga pelaku tega menghabisi keponakannya sendiri karena korban sering buang air besar dan kecil di celana. Pelaku kesal dan memukul korban menggunakan kayu serta menginjak badan korban hingga meninggal dunia. Sedih kali lah Pak.
anak saya Pak, yang paling kecil saya itu Pak. Tapi abang memaafkan memaafkan tetap ponakan. saya maafkan. Tapi keluarga juga Pak, gak mungkin saya nggak maafkan. Orang lain pun kita bisa maafkan. Apalagi keluarga sendiri, darah daging kami ini Pak. Keluarga korban mengaku telah memaafkan perbuatan pelaku, namun proses hukum tetap berjalan.